Shalom saudara-saudara sekalian. Hari ini saya akan melanjutkan renungan saya yang lalu tentang surga. Ini adalah renungan bagian kedua. Yang mana pada akhir renungan pertama saya mengatakan bahwa manusia tidak mungkin punya cara untuk menolong diri sendiri agar bisa masuk ke surga. Nah, mari kita pikirkan bagaimana cara Allah. Tapi sebelum kita membahas bagaimana cara Allah, saya mengajukan suatu pertanyaan. Menurut Anda, bagaimanakah sifat-sifat Allah? Banyak bukan sifat-sifat Allah, termasuk Allah itu Maha Kasih dan Maha Adil. Kalau bicara tentang Allah yang kasih, banyak orang menganggap kasih Allah seperti kasih seorang kakek kepada cucunya. Pada umumnya kakek itu sangat mengasihi cucunya. Sekalipun cucunya berbuat salah, nakal, orang tuanya memarahinya, tetap si kakek membelanya dan tidak menghukumnya. Sehingga si cucu itu berpikir, meskipun saya salah, saya nakal, tidak masalah, toh kakek tidak menghukum saya. Ya. Nah, banyak orang juga berpikir kasih Allah juga demikian. Allah mengasihi, Allah tidak menghukum. Jadi berbuat dosa pun tidak masalah, karena Allah nanti toh tidak menghukum, tetap mengasihi. Pengertian ini keliru, karena hanya menekankan kasih Allah dan tidak memikirkan tentang keadilannya, mengabaikan keadilannya. Sebaliknya, bicara tentang Allah yang adil, banyak orang menganggap keadilan Allah seperti keadilan seorang polisi. Polisi pada umumnya pasti akan menegakkan peraturan, ya kan? Sekalipun kita melewati jalan yang sama, ratusan kali tidak pernah melanggar, tapi satu kali saja kita melakukan pelanggaran dan itu ketahuan oleh polisi, maka kita akan ditilang, betul? Kita berpikir polisi hanya menekankan keadilannya dan tidak memperdulikan kasih. Jadi banyak orang berpikir Allah juga demikian. Allah hanya menghukum dan tidak mengasihi. Sehingga orang hidup dalam tekanan karena selalu menganggap apa yang dia alami, terutama hal buruk, sebagai hukuman dari Allah. Pengertian ini keliru sekali. Karena hanya melihat Allah dari sisi keadilannya dan mengabaikan kasihnya. Yang benar, Allah itu adalah kasih sekaligus adil. Allah yang kasih tidak ingin menghukum kita. Ia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tetapi bagaimana keadilan Allah? Saya ingin menggambarkan keadilan Allah melalui satu contoh. Ada seorang yang kedapatan merampok di sebuah bank. Karena terbukti melakukan kesalahan, dia dihadapkan ke pengadilan. Di pengadilan, dia dituntut hukuman 5 tahun penjara. Tetapi sebelum hukumannya dijatuhkan kepada dia diberikan kesempatan untuk membela diri. Ya. Dia membela diri dengan berkata, saya adalah orang baik, saya tidak pernah melakukan kesalahan. Ini baru pertama kalinya saya merampok. Itu pun terpaksa. Saya mengaku bersalah. Saya menyesal. Saya bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
Seandainya Anda menjadi hakim yang mengadili perampok itu, apakah Anda tetap menghukum atau membebaskannya? Tentu Anda akan menghukumnya, bukan? Itulah keadilan. Yang bersalah harus dihukum. Demikian juga Allah. Allah bukan hanya adil, tetapi maha adil. Itu artinya setiap manusia berdosa pasti dihukum. Hukuman atas dosa kita adalah maut. Penderitaan kekal selama-lamanya di neraka. Kita terpisah dari Allah, ya. Mungkin Anda melihat tampaknya ada masalah di sini. Allah itu kasih. Ia tidak ingin menghukum kita yang berdosa. Tetapi di sisi yang lain, Ia juga adil dan harus menghukum kita yang berdosa. Kalau Allah kasih, tampaknya Ia tidak adil. Dan sebaliknya, bagaimana kasih dan keadilan Allah dapat bertemu? Tampaknya ini sebuah dilema, bukan? Dilema seperti ini pernah dialami oleh seorang yang bernama Sahmila. Sahmila adalah seorang pemimpin yang sangat-sangat bijaksana. Dia mau membebaskan rakyat dari pemerintahan yang kejam. Suatu hari ada seorang prajurit yang melaporkan kepadanya bahwa ada yang mencuri makanan. Sahmila menjadi marah dan ia mengumumkan siapapun yang tertangkap mencuri akan dihukum 50 kali cambukan. Tak lama setelah itu pengawalnya melaporkan bahwa pencurinya sudah tertangkap. Tetapi ternyata pencurinya tidak lain adalah ibunya sendiri, ibunya Sahmila. Sahmila mengalami masalah. Kalau dia menghukum ibunya, berarti dia tidak kasih. Tetapi kalau dia tidak menghukum ibunya, berarti dia tidak adil. Sebagai pemimpin yang sangat bijaksana, Sahmila melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia melepaskan jubahnya, jubah kebesarannya ya, dia lepaskan dan memerintahkan pengawal untuk mencambuk dirinya sebagai ganti ibunya. Melalui inilah Sahmila menunjukkan bahwa dia mengasihi ibunya, tetapi sekaligus dia menunjukkan keadilan kepada rakyatnya. Yang bersalah siapa? Ibunya kan? Tetapi Sahmila yang menanggung hukumannya. Demikian pun dengan kita. Siapakah yang berdosa? Kita bukan? Tapi Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus sama seperti kita. Tetapi Yesus menjalani hidup yang sempurna tanpa dosa. Apakah yang Yesus lakukan untuk kita? Yesus mati di kayu salib untuk menjalani seluruh hukuman atas dosa kita. Sebelum mati, Yesus berkata, "Sudah selesai." Ini artinya seluruh hukuman dosa yang kita lakukan sudah ditanggungnya. Sekali untuk selamanya. Yesus mati dan dikuburkan. Tetapi karena dia Allah, dia bangkit dan naik ke surga. Yesus menawarkan anugerah hidup kekal
atau sorga kepada kita dan dengan cuma-cuma. Dan ini hanya dapat diterima dengan iman. Iman itu ibarat kunci untuk membuka pintu sorga. Seandainya Anda berpergian dan kembali ke rumah, tentu akan membuka pintu depan rumah Anda, bukan? Pertanyaannya, apakah semua kunci yang Anda bawa dapat digunakan untuk membuka pintu depan rumah Anda? Tentu tidak. Ya kan? Hanya satu saja, yaitu kunci pintu depan. Demikian juga untuk membuka pintu surga. Hanya ada satu kunci yang benar, yaitu iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan. Kunci-kunci yang lain tidak bisa membuka pintu depan rumah Anda. Menggambarkan iman yang tidak menyelamatkan. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk menguraikan apakah itu yang dimaksud dengan iman yang menyelamatkan dan iman yang tidak menyelamatkan, saya akan menjelaskannya lagi atau men-sharingkan kembali di video saya yang akan datang. Hari ini sharing cukup sampai di sini. Kiranya sharing saya ini yang singkat ini boleh memberkati setiap saudara-saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.